Selamat malam, shalom, salam sejahtera buat kita sekalian. Mari kita renungkan firman Tuhan dengan judul Kasih Karunia Pemberian Allah yang Tetap. Mari berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, karena Engkau baik. Sepanjang hari ini kami boleh menikmati berkat-Mu. Di saat kami merenungkan firman-Mu, bersama dengan kami Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ayat renungan diambil dari 1 Korintus pasal 1 ayat 4. Firman Tuhan berkata, "Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus." Dalam ilmu ukur lingkaran, setiap persamaan mempunyai PI tetap. Apakah menghitung radius, garis menengah, keliling, 3 dan 1/7 lalu termasuk di dalam perhitungan. Selalu termasuk di dalam perhitungan. Dalam persamaan keselamatan, kasih Allah itu memasukkan yang tetap, yaitu kasih karunia. Tanpa kasih karunia, tidak ada gunanya membicarakan keselamatan. Dengan adanya kasih karunia, dosa bukanlah suatu masalah yang tidak dapat diatasi. Kasih karunia bergerak selamanya dan hanya karena Yesus Kristus. Iman menyebabkan hidup kita tetap bergerak kepada Allah. Kasih karunia, yaitu wajah Allah, selamanya dihadapkan kepada orang berdosa. Inilah yang disebutkan Yesus, tahun yang diperkenankan Allah pada awal masa kerjanya. Di dalam Yesus, mulailah suatu masa yang di dalamnya Allah menggunakan istilah baru, keselamatan. Tidak berarti bahwa perjanjian lama tidak mengenal akan kasih karunia. Sama sekali tidak. Akan tetapi menjelang zaman Yesus, para rabi telah mendesaknya keluar sehingga menonjolkan kesuksesan melakukan hal-hal itu guna memenuhi tuntutan. Karena itulah timbul perbedaan-perbedaan pengertian dalam kerajaan tersebut. Kasih karunia, kebenaran oleh iman, Injil dan pengharapan berlawanan dengan melakukan undang-undang. Kebenaran diri sendiri, kebijakan duniawi dan kebodohan. Oleh karunia besar Yesus Kristus, orang-orang berdosa dibebaskan. Di dalam Dia, pengadilan boleh memberi pengampunan. Ada beberapa ide yang termasuk di dalam kasih karunia. Pertama, kasih karunia, karena kasih karunia, hakim ilahi memberi pengampunan. Ia memperhitungkan kebenaran Kristus kepada orang berdosa yang bertobat itu. Yang kedua, bukan dosa yang memunculkan kasih karunia itu. Itu berasal dari Allah. Karena itu adalah sebagian dari tabiatnya yang mantap melalui Yesus. Ketiga, di dalam Kristus, kasih karunia menerima orang berdosa ke dalam kerajaannya. Itu melepaskan manusia dari kekejaman dosa dan dari maut. Keempat, di dalam setiap usaha keselamatan Allah, usaha-usaha sendiri untuk memperoleh kebenaran tidak terdapat kasih karunia. Dewasa ini, keadaan hidup mendesak saudara untuk meminta hadirat Allah, untuk mencukupkan keperluan saudara dan untuk melindungi saudara. Ingatlah bahwa Ia memberikan kasih karunia dengan percuma karena keadaan pribadinya. Saudara boleh mendapat kasih karunia-Nya setiap saat dan boleh tetap memilikinya. Kasih karunia Kristus telah menyediakan segala yang penting guna menyempurnakan tabiat kita sehingga mirip dengan tabiat Kristus. Mari berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan Engkau sudah melindungi kami hari ini. Terima kasih untuk waktu kami boleh merenungkan firman-Mu. Dan terima kasih Tuhan Engkau memberikan kasih karunia kepada kami. Ini adalah pemberian yang tetap bagi kami. Walaupun kami jauh dari Tuhan, tapi Engkau mengasihi kami. Bantulah kami Tuhan dengan tuntunan Roh Kudus agar kami boleh bersyukur akan kasih karunia yang Engkau berikan kepada kami. Janji keselamatan yang Engkau siapkan bagi kami juga. Ini merupakan kekuatan bagi kami untuk hidup lebih baik bagi Tuhan.
Inilah doa kami di dalam nama Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amin.